Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Kelak nanti di hari kiamat, yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in salahat salaha lahu sairu amalihi. Apabila salatnya baik, maka baik pula amal-amal yang lainnya. Wa in fasadat fasadalahu sairu amalihi. Namun apabila salatnya rusak, maka rusak pula amal-amal yang lainnya. Salat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jika haji, ketika kita tidak punya harta, ketika kita tidak punya bekal untuk berangkat haji, maka haji boleh ditinggalkan. Puasa ketika kita sedang dalam perjalanan, atau ketika kita sedang dalam sakit keras, maka puasa boleh ditinggalkan. Begitu juga dengan zakat, ketika harta kita tidak sampai kepada nisab, maka zakat boleh ditinggalkan. Namun berbeda dengan sholat. Sholat kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam perjalanan, dalam sakit keras pun sholat tidak boleh ditinggalkan. Karena sholat, as-sholatu imaduddin. Apabila sholatnya rusak, maka rusaklah agamanya. Oleh karenanya, sebelum kita menyempurnakan ibadah-ibadah yang lainnya, alangkah baiknya kita sempurnakan ibadah sholat kita terlebih dahulu. Salah satu kesempurnaan ibadah sholat ini yakni dilakukan dengan cara berjamaah. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita betapa banyak sekali keutamaan yang terdapat di dalam sholat berjamaah. Salah satunya sabda Rasulullah SAW, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan." Salat yang dilakukan secara berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat yang dilakukan secara sendiri. Ubaidillah bin Umar radhiyallahu an pernah mengisahkan, beliau tidak pernah ketinggalan salat berjamaah Isya. Namun suatu malam beliau kedatangan tamu yang membuat beliau sibuk untuk melayani tamu tersebut sehingga beliau ketinggalan salat berjamaah. Setelah sang tamu ini pergi, beliau keluar dari rumahnya, beliau keliling-keliling masjid-masjid yang ada di Basrah. Namun beliau tidak menemukan orang yang salat berjamaah karena semua orang ketika itu sudah selesai melaksanakan salat. Bahkan beberapa masjid waktu itu sudah ditutup. Kemudian beliau pulang sambil merenungkan hadis ini, bahwa salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Akhirnya beliau salat Isya, melakukan salat Isya dengan sebanyak 27 kali untuk menyamai pahalanya salat berjamaah. Lalu beliau tertidur, di dalam tidurnya beliau bermimpi. Ada rombongan orang yang naik kuda. Kudanya ini besar, jantan. Ketika dia berlari, larinya sangat kencang. Sedangkan kuda beliau sendiri ini kecil, sehingga beliau tidak bisa mengejar rombongan tersebut. Namun beliau tidak mau menyerah. Beliau berusaha terus-menerus untuk mengejar rombongan tersebut. Sampai berada di belakang rombongan, salah satu dari rombongan itu melihat ke belakang dan mengatakan, "Sekuat apapun engkau,
tidak akan mampu dan tidak akan bisa bergabung dengan rombongan kami. Karena kami adalah orang-orang yang sholat berjamaah. Mau kau ulangi sholatmu 27 kali, kudamu tidak akan bisa bergabung dengan rombongan kami. Maknanya apa? Walaupun kita ulangi sholat kita 27 kali, itu tidak akan menyamai keutamaan sholat berjamaah. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dulu, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, ketika mereka ketinggalan sholat berjamaah, mereka menangis. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an suatu ketika setelah menyelesaikan sholat zuhur, beliau mengecek kebun kurmanya. Setelah selesai mengecek kebun kurmanya, beliau kembali. Sesaat sampai di depan pintu Masjid Madinah, beliau mendapati umat-umat Islam telah selesai melaksanakan sholat asyar berjamaah. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar radhiyallahu an? Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, saksikanlah wahai sahabat-sahabatku, hari ini kebun kurmaku saya sedekahkan, saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kebun kurmaku telah melalaikanku dari sholat berjamaah. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tidak disuruh sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an menginfakkan hartanya yang melalaikan dia dari sholat berjamaah. Namun terkadang kita lupa, kita lalai. Urusan-urusan dunia kita melalaikan kita dari sholat berjamaah. Kuncinya satu, hadirkan Allah di dalam hati kita. Ketika Allah sudah berada di dalam hati kita, insya Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita agar senantiasa kita bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Mudah-mudahan setiap amal yang telah kita kerjakan, setiap doa yang kita panjatkan, diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah yang kita tempuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan wasilah kepada kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.